Halo good people, coba teman-teman semua dengarkan ini baik-baik, oke? Kalau hari ini teman-teman masih mudah tersinggung, masih mudah marah, dan masih butuh pengakuan dari orang lain, maka teman-teman semua belum siap duduk di singgasana hidup teman-teman sendiri. Bersikaplah seperti raja, itu tema kita kali ini, oke? Bersikap seperti raja itu bukan karena kita ingin menguasai orang lain, tapi karena kita ingin menguasai diri kita sendiri. Kebanyakan dari kita itu salah paham. Salah pahamnya di mana? Kita berpikir menjadi raja itu soal kekuasaan gitu, soal dihormati, soal ditakuti. Padahal yang paling sulit itu kan bukan memerintah orang lain, tapi memerintah isi kepala kita sendiri. Seorang raja sejati itu tenang gitu ketika orang lain panik. Dia diam ketika orang lain sibuk membuktikan dirinya. Dan justru karena itulah seorang raja sejati dihormati tanpa harus meminta. Dan mulai dari sini, coba kita kembangkan sebuah kebijaksanaan. Bukan sekedar pintar, tapi tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Orang bodoh gitu, selalu ingin terlihat benar. Tapi orang bijak memilih untuk tetap tenang bahkan ketika dia tahu dia benar. Karena dia paham tidak semua pertarungan harus dimenangkan. Ada perang yang justru dimenangkan dengan tidak ikut bertarung. Kita harus belajar melihat lebih jauh dari yang terlihat. Jangan terlalu cepat menilai, jangan terlalu cepat memberikan reaksi. Karena semakin cepat kita bereaksi, semakin mudah kita dikendalikan. Dan orang yang mudah dikendalikan tidak pernah menjadi raja dalam hidupnya sendiri. Dalam kemampuan berkomunikasi, banyak dari kita gagal bukan karena kita tidak mampu gitu, tapi karena kita tidak bisa menyampaikan apa yang ada di kepala kita, apa yang kita pahami gitu. Seorang raja tidak berbicara banyak, tapi sekali dia berbicara, semua orang mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kenapa? Ya karena setiap kata yang keluar itu terukur. Jadi berhenti kita berbicara untuk didengar, mari kita mulai berbicara untuk dipahami. Kita gunakan kata-kata yang sederhana tapi tajam, to the point gitu kan. Jangan bertele-tele, jangan terlalu banyak basa-basi, dan jangan terlalu emosional. Karena orang yang terlalu emosional dalam berbicara itu sebenarnya sedang kehilangan sebuah kendali. Dan ini yang sering dilupakan gitu, yaitu tetap rendah hati. Ya, presiden kita Bapak Jokowi, presiden sebelumnya sebelum Bapak Prabowo, itu rendah hati, orang sangat rendah hati gitu ya. Jadi orang terkesima dengan apa yang dia lakukan gitu. Semakin tinggi kita naik, semakin banyak orang yang ingin melihat kita jatuh. Ya pasti itu. Karena kesombongan itu seperti mengundang musuh tanpa kita sadar gitu. Dan seorang raja sejati tidak perlu pamer gitu. Dia tidak perlu membuktikan bahwa dia itu hebat. Karena orang lain sudah bisa melihatnya tanpa dia bicara gitu. Rendah hati bukan berarti lemah gitu ya, bukan dongo gitu. Justru itu tanda kekuatan. Karena kita cukup percaya diri sampai kita tidak butuh validasi dari siapapun. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, yaitu berlaku adil dan bijaksana. Kalau teman-teman semua ingin dihormati, jangan pernah memihak hanya karena perasaan.
Jangan karena suka lalu kamu membela gitu. Jangan karena benci terus kita menjatuhkan. Raja tidak bergerak berdasarkan emosi, tapi berdasarkan pertimbangan. Penuh pertimbangan gitu segala macam. Dan ketika kita bersikap adil, orang-orang akan percaya pada kita. Dan kepercayaan itu lebih mahal dari sekedar kekuasaan, teman-teman. Karena kekuasaan bisa direbut, tapi kepercayaan harus dibangun. Lalu jadilah contoh yang teladan. Jangan suruh orang yang disiplin kalau kamu sendiri malas. Gitu. Jangan meminta orang untuk jujur kalau kita sendiri itu masih suka berbohong. Orang tidak akan mendengarkan apa yang kita sampaikan, gitu, apa yang kita katakan. Mereka melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita ingin dihormati, ya kita harus memperbaiki perlakuan kita, perilaku diri kita dulu, gitu. Karena tanpa kita sadari, kita sedang diawasi, gitu. Sekarang ini penting, gitu. Coba teman-teman semua memberdayakan orang lain, gitu ya. Seorang raja yang hebat bukan yang paling kuat, tapi yang bisa membuat orang lain menjadi kuat. Gimana itu? Ya kita jangan takut kalau orang di sekitar kita itu berkembang. Justru itu tanda kita sedang membangun sesuatu yang besar, teman-teman. Orang yang kecil itu takut disaingi, tapi orang yang besar menciptakan pesaing-pesaing baru gitu. Kalau kita ingin dihormati dalam jangkau waktu yang panjang gitu, ya mari kita bantu orang lain untuk naik ke level yang sama gitu ya kan. Karena suatu hari ya mereka yang kita bantu akan menjadi benteng yang menjaga posisi kita. Lanjut ke mempertahankan ketenangan diri kita. Di dunia ini yang penuh provokasi, ada yang sengaja ingin melihat kita marah, ada yang sengaja ingin menjatuhkan emosi kita. Kenapa? Karena ketika kita marah, kita kehilangan sebuah kendali. Dan saat kita kehilangan kendali, kita mudah untuk dikalahkan. Mari kita latih gitu diri kita itu untuk tetap tenang bahkan dalam keadaan atau tekanan yang terjadi gitu. Semakin tenang kita, semakin kuat kita terlihat. Orang akan berpikir 2 kali gitu sebelum melawan kamu. Bukan karena kamu menyeramkan, tapi karena kamu tidak bisa dibaca gitu gerak-gerik kamu. Dan kesabaran, pengendalian diri, ini yang membedakan kita dengan orang lain, kita dengan orang biasa. Orang yang biasa ingin semuanya cepat, cepat berhasil, cepat dihargai, cepat diakui. Tapi kita tahu semua yang besar butuh waktu. Kita sabar, kita menunggu, dan kita mengamati. Dan ketika waktunya tepat, bergerak dengan pasti gitu ya kan. Itu sebuah pengendalian diri, bukan soal menahan diri saja, tapi soal memilih reaksi. Ketika kita marah, kita tahan. Kita ingin membalas, kita tahan lagi. Kita ingin membuktikan sesuatu, kita tahan dulu. Karena tidak semua hal butuh respon. Terkadang diam adalah bentuk kekuatan tertinggi. Sekarang coba teman-teman pikirkan. Selama ini kita hidup seperti apa? Apakah kita dikuasai emosi atau menguasai emosi tersebut? Atau kita mengejar pengakuan atau membangun nilai diri kita?
Karena pada akhirnya teman-teman, hidup itu seperti kerajaan gitu. Dan kita adalah rajanya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita layak duduk di singgasana itu? Atau masih sibuk menjadi rakyat di hidup kita sendiri? Coba teman-teman jawab semua. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Ini saja untuk video kali ini. Saya Amri Putra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Thank you very much.